Halo semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan. Baiklah, pada lanjutan video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri, teknik menghitung limit trigonometri. Ada beberapa teknik, kurang lebih ada 5, dan di sini menerapkan rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari di bagian-bagian sebelumnya. Dan kita perlu mengingat kembali beberapa rumus-rumus trigonometri. Yang pertama, teknik hitung limit trigonometri itu ini dengan menerapkan konsep sudut rangkap ya. Ada beberapa rumus trigonometri sudut rangkap dan yang akan kita gunakan di sini seperti pada contoh yang pertama yaitu limit sin 3x dikurang sin 3x cos 2x per 4x kuadrat, di mana x-nya itu mendekati 0 ya. Nah, oke, kita perhatikan penyebutnya itu masih sama antara yang pertama dengan yang kedua. Yang berbeda adalah pembilangnya. Nah, pembilangnya itu merupakan penyederhanaan, pemfaktoran gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan menerapkan fungsi dari sudut rangkap itu sendiri. Nah, di sini ada fungsinya itu sin 3x dikurang sin 3x cos 2x gitu ya. Di sini ada sin 3x dikurang sin 3x. Jadi kita faktorkan sin 3x 1 dikurang cos 2x ya. Nah, 1 dikurang cos 2x. Nah, dengan menggunakan sudut rangkap kita akan mengubah 1 dikurang cos 2x itu ya. Dan kita arahkannya ke sin ya. Mengapa diarahkan ke sin? Karena seperti yang kita ketahui bahwa limit x menuju 0 sin ax per bx itu adalah a per b. Nah, jadi ada sinnya ya. Selain sin adalah tan ya. Tan ax per bx. Nah, itu sama dengan a per b juga. Nah, jadi yang kita arahkan itu menuju kepada sin ya. Mari kita lakukan. Nah, di sini cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Nah, kemudian 1 dikurang, ini pindah ya. Cos 2 alfa itu adalah 2 sin kuadrat alfa. Sehingga kita peroleh 1 kurang cos 2 alfa itu adalah 2 sin kuadrat X dalam konteks ini ya. 2 sin kuadrat X muncul di baris kedua. Itu adalah sebagai hasil dari faktor yang dilanjutkan dengan menerapkan sudut rangkap. Oke, selanjutnya di sini ada sin 3x, masih tetap sin 3x. Ini ada 4x pangkat 3, 4x pangkat 3 itu juga sama dengan 4x dikali x gitu ya. Sedangkan 2 sin kuadrat x itu juga sama dengan 2 dikali sin x dikali sin x. Nah, jadi kita uraikan limit x menuju 0 sin 3x per 4x ya. 3x per 4x. Yang ini 4x ya. 2 sin x x ya. Sin x penyebutnya dan x pembilangnya adalah sin x dan penyebutnya adalah x. Nah, sehingga di sini kita peroleh bahwa seperti yang sudah kita ketahui limit x menuju 0 sin ax per bx itu adalah a per b 3x per 4x. Nah, makanya di sini diperoleh 3 per 4 2 ya. Sin x per x itu adalah 1, jadi 2 dikali 1 ya 2 sin x per x 1 gitu ya. Sehingga diperoleh nilai limit dari fungsi sin 3x dikurang sin 3x cos 2x per 4x maka 3 itu adalah 3 per 2. Itu adalah contoh teknik hitung limit trigonometri dengan menerapkan rumus sudut rangkap. Jadi ya kita harus menguasai rumus sudut rangkap ya supaya kita mengetahui, supaya kita sadar untuk menemukan nilai limit dari suatu fungsi trigonometri
dengan menerapkan sudut rangkap. Dan ini perlu kita ketahui lagi dan saya tekankan di sini. Di sini ada tangan negatif. Jadi untuk menghitung nilai limit trigonometri dengan teknik teknik apapun dalam konteks limit trigonometri ini, baik positif ataupun negatif, kita akan mengarahkannya itu menjadi perkalian, ya. Baik negatif atau positif kita arahkan menjadi perkalian. Nah, mengapa perkalian? Nah, berikut ada penjelasannya. Nah, mari kita lihat ilustrasi dari gambar grafik berikut ini. Di sini ada gambar grafik Y sama dengan sin 3x per 3, sin 3x per 4x. Kemudian ada juga gambar grafik Y sama dengan sin x per X. Dan kemudian ada gambar grafik Y sama dengan sin 3x dikali sin X per 4x kuadrat. Jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut gitu ya. Nah, kita perhatikan ilustrasinya seperti gambar berikut dan seperti yang pada video sebelumnya kita bisa melihat dari limit kanan dan limit kirinya ya di sekitaran X mendekati 0. Nah, jadi kalau kalau misalkan untuk grafik yang sin 3x per 4x ini nilai limitnya itu adalah 3 per 4, sin x per x itu adalah 1. Ternyata kalau misalkan fungsinya itu dikalikan, ini ya, mereka dikalikan, sehingga misalkan sin 3x, sin x dibagi 4x pangkat 2 itu ternyata nilai limitnya juga dikalikan. 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4. Dan kita perhatikan nilai limit untuk grafik fungsi yang berwarna hijau di sekitaran titik X sama dengan 0 itu dia akan menuju pada angka 3 per 4, baik limit kiri dan limit kanannya. Jadi apa yang disampaikan pada gambar ini adalah nilai limit yang dikalikan itu dalam konteks contoh soal dengan teknik hitung menggunakan sudut rangkap ini, nilai limitnya itu bisa dikalikan gitu ya. Oleh karena itu tadi ditekankan bahwa fungsi trigonometri yang melibatkan operasi jumlah atau kurang diarahkan menuju ke perkalian. Nah, untuk lebih lanjut, kita bisa mengeksplorasi lebih banyak contoh fungsi trigonometri, apakah benar-benar bisa nilai limitnya itu dikalikan, apakah nilai limitnya itu sama dengan nilai limit dari perkalian masing-masing fungsi terkait. Itu bisa kita eksplorasi lebih banyak menggunakan grafik fungsi. Baiklah, selanjutnya ada teknik yang kedua yang disebut teknik yang kedua ini kita akan menerapkan rumus-rumus trigonometri, jumlah, dan selisih. Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki limit X menuju 0, sin X per X itu 1 ya, atau sin AX per BX itu sama dengan A per B gitu ya. Nah, itu menjadi kunci kita. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita menemui ada positif dan negatif, kita akan mengarahkannya kepada perkalian gitu ya. Nah, selain perkalian, kita akan mengarahkannya kepada bentuk yang memiliki sin atau tan. Nah, di sini sebetulnya rumus jumlah dan selisih ini ada 4 ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang perkaliannya itu, dia karena tujuannya itu adalah mengubah gitu ya, mengubah yang dari negatif penjumlah operasi jumlah atau kurang menuju ke perkalian. Nah, jadi yang kita perhatikan selain kali adalah yang ada sinnya. Sin, 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 sin. Sedangkan yang baris ketiga ini kenapa saya coret, kenapa saya buat dengan garis hitam 2. Nah, karena ini sebetulnya ada cos
ini ada cos. Nah, karena cos itu tidak kita lihat dalam pola kemarin, nah maka dari itu tampaknya akan jarang digunakan untuk rumus selisih jumlah yang ketiga ini. Baiklah, kita akan menuju ke satu contoh. Di sini ada limit X menuju A, cos X dikurang cos A dibagi cos X dikurang A, gitu ya. Nah, cos X dikurang cos A ini kita tidak bisa secepat memfaktorkan seperti cos X dikurang A per X dikurang A gitu ya. Karena kita akan menerapkan rumus jumlah dan selisih. Nah, kita perhatikan di sini negatif cos X dikurang cos A. Jadi kita gunakan rumus yang keempat ini gitu ya. Cos X dikurang cos A sama dengan min 2 sin ya X tambah A per 2 sin X dikurang A per 2 gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini muncul karena menggunakan rumus jumlah selisih ini muncullah negatif 2 sin setengah X tambah A sin setengah X dikurang A ya. Nah, ini sudah dalam bentuk perkalian yang tadinya negatif atau operasi kurang menjadi diarahkan ke operasi perkalian. Dan di sini seperti yang kita ketahui, kita sudah punya seperti yang model sin AX per BX. Nah, muncullah di sini hasilnya adalah setengah, sedangkan yang lain masih tetap. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan karena X-nya mendekati A, ya artinya X-nya itu diganti dengan A ditambah A, itu adalah 2A, dikali setengah, itu adalah 1A. Makanya di sini sin 1A, dan negatif 2 dikali dengan setengah, jadinya negatif 1. Jadi nilai dari limit X menuju ke A, untuk fungsinya itu adalah cos X dikurang cos A dibagi cos A, itu adalah negatif sin A. Sekarang kita akan melihat ke teknik hitung yang ketiga, yaitu dengan permisalan dan kita arahkan ke X menuju 0. Contohnya di sini adalah tan Px per X plus 2. Nah, inilah yang kita misalkan ya. X plus 2 ini kita misalkan sebagai Y. Mengapa kita misalkan? Karena yang kita miliki itu adalah X menuju 0 tan AX per BX sama dengan A per B gitu ya. Jadi penyebutnya ini kalau kita bandingkan X plus 2 ini dia dalam bentuk perkalian, sedangkan yang dicontoh ini dia dalam bentuk jumlah. Oleh karena itu kita misalkan dalam Y supaya dia terbentuk satu variabel gitu ya, dan tidak ada operasi jumlah di sana ketika sudah kita misalkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Karena yang kita misalkan itu Y sama dengan X plus 2, nah maka Y sama dengan X plus 2, maka X sama dengan Y dikurang 2. Muncullah di sini Y dikurang 2, pengganti X gitu ya. Dan semuanya yang kita misalkan itu harus kita ganti, yang ada X-nya kita ganti dengan Y. Di sini karena X-nya menuju negatif 2, jadi negatif 2 plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, maka dari itu di sini Y menuju 0. Inilah yang disebut diarahkan ke X menuju 0. X ini sebagai variabel ya. X menuju 0, Y menuju 0. Sesuai permisalan. Nah, setelah itu kita jabarkan tan pi Y dikurang 2pi ya. Pi-nya dikalikan ya. Nah, kemudian penyebutnya tetap. Dan selanjutnya dari tan pi Y dikurang 2pi per Y itu menjadi negatif tan 2pi dikurang pi Y. Dan itu merupakan konsep trigonometri sudut-sudut berelasi. Asalnya dari tan pi Y dikurang 2pi dan negatifnya itu negatif dikali 2pi, negatif 2pi, negatif dikali negatif pi Y, jadi positif pi Y. Sama ya.
modelnya. Dan apa makna dari negatif yang ada di depan itu? Itu adalah itu menunjukkan bahwa itu berada di kuadran keempat. Tan di kuadran keempat itu nilainya negatif dan ini dibuatlah negatif tan 2pi dikurang pi. Dan selanjutnya kenapa negatif tan 2pi dikurang pi ini menjadi tan pi? Nah, sekarang kita lihat 2pi di sini menunjukkan 2pi di sini menunjukkan bahwa itu adalah kuadran keempat gitu ya. Kuadran keempat nilai tannya itu negatif, negatif ketemu dengan negatif jadinya positif di sini dan sisanya itu adalah pi. Sehingga di sini disederhanakan berdasarkan konsep trigonometri sudut-sudut berelasi yang awalnya dari tan pi y dikurang 2pi itu menjadi tan pi y gitu ya. Dan setelah itu karena kita sudah memiliki eh, pola limit x menuju 0 tan x per bx itu sama dengan b. Nah, ini kita sudah menemukan model polanya tan pi y per y dan itu menghasilkan nilai limitnya itu adalah pi. Oke, mungkin itu untuk yang teknik ketiga. Selanjutnya kita akan menuju ke teknik yang berikutnya, yaitu dengan membagi menggunakan x dikurang a gitu ya. Nah, contohnya kita kenali dulu model fungsinya x dikurang a, 3x dikurang a, tan x dikurang a. Jadi yang posisi tan di sini kalau nggak sin, tan gitu ya. Nah, semuanya kita bagi dengan x min a. Dibagi dengan x min a sama juga dengan dikali 1 per x min a ya. Semuanya dikali. Nah, sehingga diperoleh x min a per x min a, 3x min a dibagi x min a, dan seterusnya ya. Dan ini menghasilkan satu penyebutnya, pembilangnya satu, penyebutnya ada 3 ditambah 1. Sehingga diperolehlah hasil dari nilai limit untuk fungsi tersebut adalah 1/4. Itu adalah teknik yang keempat, sedangkan sekarang kita akan membahas untuk teknik hitung limit trigonometri yang kelima, yaitu teknik dengan mengganti ke bentuk trigonometri. Nah, gimana maksud dari mengganti ke bentuk trigonometri? Nah, mari kita perhatikan model fungsinya. Limit x menuju ke 0, sin x ditambah pi per 3. Nah, pi per 3, ya, pi per 3 dikurang akar 3 per 2. Atau akar 3 per 2 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kita tahu setengah akar 3 itu adalah nilai sin 60, gitu ya. Oke ya, sin 60 itu atau sin pi per 3 ya. Pi itu kan 180. 180 dibagi 3, 60. Jadi nilai sin setengah akar 3 itu adalah nilai untuk sin 60 derajat ya. Jadi yang akan kita ganti ke bentuk trigonometri negatif 3 per 2 ini. Negatif akar 3 per 2 ya. Dengan menggunakan sin 60 atau sin pi per 3. Jadi yang digunakan di sini adalah sin pi per 3. Selain itu ya sama gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan, nah kita arahkan bagaimana caranya supaya menuju ke bentuk perkalian ya. Nah, dengan menggunakan uh, konsep rumus jumlah dan selisih tadi yang pada slide sebelumnya, kita menerapkan itu ya untuk mengubah dari bentuk jumlah ke bentuk kali sehingga diperolehlah, nah ini ya, sehingga diperoleh 2 cos setengah x ditambah pi per 3 ditambah pi per 3 sin setengah x ditambah pi per 3 dikurang pi per 3 itu ya. Nah, setengah ini ya per 2 di sini maksudnya ya. Itu sama saja x
sebagai penyebut di sini ya tetap gitu kan. Nah, jadi kita di sini kita sudah melihat di sini ada X per 3, negatif X per 3 gitu kan. Jadi yang bisa kita lihat di sini adalah sin setengah X per X dan itu adalah setengah nilainya gitu ya. Nah, karena itu nilai setengah dan kita tahu bahwa limit X-nya itu adalah mendekati 0, ya tinggal kita ganti X-nya itu mendekati 0 dan kita peroleh bahwa 0 ditambah pi per 3 ditambah pi per 3. Ya artinya 2 pi per 3 dikali setengah yaitu pi per 3 lagi. Cos pi per 3 ya, saya coba tuliskan cos setengah X tambah pi per 3 tambah pi per 3. Nah, kita substitusikan X-nya itu mendekati 0, jadi 2 cos setengah 0 ditambah pi per 3 tambah pi per 3 itu sama dengan 2 pi per 3 gitu ya. Nah, selanjutnya karena sini sama dengan 0 ya ya udah gitu kan tetap 2 pi per 3. 2 pi per 3. Nah, ini ya. 2 cos pi per 3. Cos pi per 3 itu sama dengan 2 cos berapa? 60 derajat. 2 cos pi per 3 nilainya itu cos pi per 3 itu sama dengan setengah. 2 dikali setengah 1. Jadi nilai yang ini 1 kemudian dikali dengan setengah yang ini ya. Jadi setengah dikali setengah ya setengah ini ya belum dikali tinggal kita kalikan ke sini. Karena ini yang kita bahas tadi itu adalah yang ini ya, yang ya tinggal dikali setengah lagi. 2 dikali setengah dikali setengah. Itu kita akan menghasilkan setengah ya. Sama dengan cos pi per 3. Cos pi per 3 itu ya ini dia, setengah. Sama saja ya. Oke, ini adalah teknik yang disebut dengan teknik mengganti ke bentuk trigonometri. Dan selanjutnya selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih.